Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, adik-adik sedherek sedaya jamaah salat Isya ingkang kula hormati, semoga ingkang sepindah tansah kita muji syukur wonten maksud dalam Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten dalu menika alhamdulillah kita tasih pinaringan nikmat iman Islam saha nikmat sehat wal afiyah. Katitik kita saged nindakaken salat Isya kanthi berjamaah kalajengaken pengaosan rutin wonten dinten Selasa malam Sabtu. Mugi ibadah salat ingkang sampun kita tindakaken menika pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ugi salam kunjuk dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in subhanallah dumateng umatipun lan mugi benjang wonten yaumil akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan saking buku Tadabbur Bacaan Salat. Nanging saderengipun lajengaken menika ngikutaken kembali bilih napa ingkang sampun kita bahas nggih wonten pertemuan sebelumnya menika terkait dengan salah setunggaling doa wonten surat Al-Fatihah menika monggo restu kita hayati kita tadabburi nggih. Nggih menika ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Menawi kita bikak wonten kitab-kitab tafsir, para ulama menika bermacam-macam dalam menafsirkan siratal mustaqim. Enten ingkang ngendika siratal mustaqim nggih menika Al-Qur'an. Enten ingkang ngendika siratal mustaqim nggih menika Islam. Nggih. Ananging sedaya makna-makna kala menika tidak bertentangan, justru saling menguatkan dan semuanya benar. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, kita kedah mentadaburi, memaknai lan ugi memahami, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus ini yakni al-Islam. Dan kita juga memohon kepada Allah agar kita kelak nanti dimatikan oleh Allah dalam keadaan Islam. Nah, itu sama. Terus maknanya ngantos ngeten niku. Makna dari ihdinas siratal mustaqim itu kita benar-benar memohon kepada Allah agar kelak kita nanti besok ketika meninggal itu kita meninggal dalam keadaan Islam. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, inggih menika jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, yakni para anbiya, para nabi, syuhada, wassalihin. Ya, jalannya para nabi, jalannya para sahabat, jalannya orang-orang soleh. Lah, lajeng wonten akhir ayat Al-Fatihah menika, para ulama ugi nyebutaken yang dimaksud dalam ayat terakhir ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu bukan jalan orang-orang yang maghdub yang Engkau murkai, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Lajeng para ulama tafsir menyebutaken maghdub orang yang dimurkai menika orang Yahudi, waladhdallin, dhalin juga orang
Nasrani. Orang Yahudi mereka orang yang dimurkai. Kenapa mereka orang yang dimurkai? Karena mereka tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Lah niki ugi menawi wonten buku menika dijelaskan meskipun ayat menika maghdubi ya, orang-orang yang dimurkai menika maksudnya adalah orang Yahudi, akan tetapi ini juga bersifat umum. Tegese ngeten. Sinten kemawon engkang sampun ngertos ilmune, sudah tahu ilmunya, maka apabila dia tidak mau mengamalkannya, maka dia termasuk orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai. Wonten setunggaling hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking sahabat Usamah bin Zaid, Rasulullah ngendika, bilih kelak pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki, dia dilemparkan ke dalam neraka, kemudian isi perutnya itu ususnya niku sampai keluar, tercapik-capik. Kemudian dia berputar-putar seperti seekor keledai. Ya, seperti binatang keledai yang diikat kemudian muter-muter. Seorang dilemparkan ke dalam neraka dalam kondisi isi perutnya, ususnya itu terurai, tercapik-capik. Kemudian dia muter-muter. Maka kemudian penduduk neraka berkumpul. Itu siapa? Jadi tontonan. Gitu ya. Kondisinya perutnya tercapik-capik, muter-muter seperti seekor keledai yang diikat, kemudian menjadi tontonan orang-orang penghuni neraka. Kemudian orang penghuni neraka mengatakan, loh, iki lah si fulan toh. Loh, ini kan si fulan toh. Dulu yang ketika hidup di dunia dia mengajak kepada kebaikan. Lah kok neng malah mlebu neraka? Padahal nalika gesang wonten alam dunya ngajak-ngajak. Ananging piyambake malah mlebet neraka. Bahkan dalam kondisi yang tadi perutnya tercapik-capik, jadi tontonan. Maka kemudian orang tadi menjawab, iya benar. Dulu aku mengajak kepada kalian, dulu aku mengajak kalian kepada kebaikan. Ning aku dewe orang lakoni. Nah, terus ngerti ilmu nih, malah ngajak wong liya. Ning piyambake mboten nindakaken. Niku kondisi orang besok yang punya ilmu tapi tidak mau beramal. Hadis menika sahih riwayat Bukhari. Terus maghdub orang yang dimurkai, ya meskipun ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi, tapi ini juga berlaku umum. Ya, berlaku umum, berlaku bagi siapa saja yang punya ilmu tapi tidak mau beramal. Sedangkan bolin adalah orang-orang yang sesat, mereka orang yang beribadah tanpa dasar ilmu. Wong nek rajin ibadah, nggih, ning boten purun nuntut ilmu, akhirnya nanti akan terjerumus pada kesesatan. Wa iyadzubillah. Maka termasuk nikmat siratal ladzina an'amta alaihim menika nggih menika menawi wonten buku menika. Termasuk nikmat niku nggih menika nikmat ilmu dan amal. Nggih, nikmat ilmu dan amal. Punya ilmunya, mengerti ilmunya, kemudian diamalkan. Nah, terus menika sedikit tambahan dari pertemuan yang kemarin, kemudian ditutup dengan bacaan amin. Nek cara hukum fikih membaca amin menika hukume sunnah. Amin menika hukume sunnah. Itu. Yakni istajib ba'dal Fatihah, istajaba ba'dal Fatihati nggih menika memohon dikabulkan setelah membaca surat Al-Fatihah.
Sawaun kana imaman au makmuman au munfaridan, berlaku bagi imam, berlaku bagi makmum, dan juga berlaku bagi orang yang sholat sendirian. Gitu. Jadi semua orang yang melakukan sholat, yang berjamaah maupun yang sholat sendirian, disunahkan mengucapkan amin. Boleh sir pelan atau boleh jahar. Ya, nek bacaane sir ya bacanya sir, nek bacaane jahar ya membacanya jahar. Lah, wonten salah setunggaling keutamaan, nggih. Wonten salah setunggaling keutamaan bagi orang yang mau membaca amin. Rasulullah ngendika ngeten. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah ngendika, "Idza ammanal imam fa aminu." Apabila imam membaca amin, hendaklah makmum juga ikut membaca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal imam. Barang siapa yang ngucap amin niku kok pas kalian aminnya malaikat, nah, ternyata berarti malaikat juga ikut mengamini. Ternyata dalam sholat ini malaikat juga ikut mengamini. Lah, barang siapa yang kok nek amine iku pas kalian amine malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Niki salah setunggaling keutamaan membaca amin. Terus ampun mendel nggih Bapak Ibu nggih, menawi imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, ampun mendel. Terus mbok pilih amin kula panjenengan sami menika kok ngepasi dilah pas kalian amini malaikat menika ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, salajengipun ba'da qiraatil amin, setelah membaca amin nggih menika membaca surat dalam Al-Qur'an. Qiraatus surah ba'dal Fatihah, membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Nggih menika pada salat subuh, pada salat Jumat, pada 2 rakaat pertama setiap kali sholat, dan pada setiap kali sholat sunnah. Belum mangsuli. Terus mau surat menika dilakukan pada satu sholat subuh. Sholat subuh nggih namung kalih rakaat to nggih. Sholat subuh. Lajeng sholat Jumat. Nggih, sholat Jumat dibaca jahar. Lajeng 2 rakaat pertama setiap kali sholat. Terus nek sholat maghrib berarti rakaat pertama kedua, sholat isya nggih rakaat pertama kedua, sholat zuhur asar ugi rakaat pertama kedua. Dan setiap kali sholat sunnah, setiap kali sholat sunnah qobliyah utawi sunnah ba'diyah. Sunnah qobliyah niku sholat sunnah saderengipun sholat wajib. Ba'diyah niku sholat sunnah bibaripun sholat wajib. Nah, itu disunahkan membaca surat dari Al-Qur'an setelah Al-Fatihah. Lah nek cara hukum fikih Bapak Ibu rahimakumullah, bilih membaca surat menika menurut jumhur mayoritas ulama niku hukumnya sunnah. Niku nek cara hukum fikih. Bahkan saya mendapatkan penjelasan amdan, meskipun napa nggih? Meskipun nanti seumpama ada orang tidak membaca surat secara sengaja, itu sholatnya tidak batal. Margi hukumnya namung sunnah. Nah, jadi saya baca penjelasan hukmu tarki qiraati surah ba'dal Fatihah, hukum meninggalkan membaca surat setelah Al-Fatihah menurut jumhur sholatnya tetap sah menurut mayoritas ulama, karena ya surat ini hukumnya hanya
sunnah. Akan tetapi dalam mazhab Maliki menawi mboten salah, menika mengatakan menawi mengkeh kalau meninggalkan itu secara sengaja itu diganti dengan sujud sahwi. Ada pendapat yang seperti itu. Ya, bahwa alam. Terus cara hukum, ya hukum fikih membaca surat setelah surat Al-Fatihah dalam sholat adalah sunnah. Berlaku pada 2 rakaat pertama dari sholat fardu dan semua jenis sholat sunnah. Amalan bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan wonten setunggal hadis, An Abi Qatadah anna nabiyya kana yaqra'u fi raq'atainil awalayaini minadh-dhuhri bi Fatihatil kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis saniyah. Rasulullah membaca surat pada 2 rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah di sholat duhur. Sholat duhur Rasulullah membaca surat setelah surat Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Yutawwilu fil ula, pada rakaat pertama suratnya agak panjang. Wa yuqassiru fis saniyah, di rakaat kedua suratnya agak pendek. Lah ini termasuk sunnah Bapak Ibu rahimakumullah. Mula mengke termasuk sunnah. 1, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Lajeng ingkang nomor kalih membaca surat sesuai urutan surat dalam Al-Qur'an. Ampun blencak-blencak. Surat pertama, rakaat pertama mau Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua malah surat Al-Baqarah. Nah ini ya. Jadi sesuai urutan. Nggih. Jadi urutannya Al-Baqarah, Ali Imran selanjutnya. Atau nek kita mendet mau juz 30 nggih, sesuai urutan. Dari amma yatasaalun ke bawah. Nggih. Ampun Mas. Ya, nek cara hukum sih sah-sah saja, boleh, tapi sunnahnya ya urut sebagaimana surat dalam Al-Qur'an. Nggih. Terus menawi surat ingkang pendek-pendek, rakaat pertama nek surat Al-Falaq berarti nggih mengke rakaat kedua surat An-Nas. Cara utarané ngeten. Nggih. Nah, terus urutannya seperti itu. Disunahkan seperti itu. Baik itu surat yang pendek maupun surat yang panjang. Lah, adapun panjang dan pendek niku nggih nanti imam menyesuaikan. Nggih, imam menyesuaikan. Ya, ada orang yang memang makmumnya senangnya bacaannya panjang enten. Nih, ada yang memang makmum bacaannya sukanya sing pendek-pendek nggih enten. Lah, ini kedai imam ya nanti yang siapa saja yang diangkat menjadi imam rawatib memperhatikan kondisi makmum. Loh kok makmumnya eneng sing ketoke eneng sing lagi safar. Oh, macane pendek. Nggih. Ampun ngantos mengke malah justru napa dibacake ayat yang panjang malah bubar jamaah. Nah ampun, ini tidak boleh. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu angsal laporan, nggih, enten salah setunggaling sahabat niku mengadu, ya Rasulullah, kula nek salat ajeng tekone telat mawon. Jadi nyengaja Rasulullah kula nek salat jamaah tekone telat mawon. Loh, kenapa? Amargi imame macane ayat dawa. Niku dilapori Rasulullah, dilapori ngenten niku. Wah, Rasulullah marah. Nggih. Rasulullah marah. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya kalian inilah para imam yang menjadikan jamaahnya kabur dari masjid. Ya. Apabila salah seorang kalian menjadi imam, falyukhaffif, maka
ringankanlah bacaannya. Nah, ini termasuk sunnah ini. Termasuk meringankan bacaan ini. Akan tetapi kalau sholat untuk dirinya falyutawil masya, maka terserah mau bacanya panjang tidak masalah. Sholat kagem awake dhewe, sholat munfaridan. Atau nek memang sholat dengan jamaah yang sudah terkondisikan, nek bacaan suratnya panjang-panjang tidak masalah. Tapi nek masyarakat ataupun makmumnya kondisinya pun sepuh-sepuh ada yang ya imam bisa menyesuaikan kondisi makmum. Nah niku. Terus sunahnya tadi yang pertama napa? Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Kemudian sunah yang kedua membaca sesuai urutan surah. Kemudian yang ketiga adalah meringankan bacaan. Ini kagem imam. Kagem imam disunahkan untuk meringankan bacaan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini sekali lagi secara hukum tadi menurut jumhur membaca surat setelah Fatihah itu adalah sunnah. Lah, Bapak Ibu rahimakumullah. Meskipun sunnah, alangkah baiknya agar tidak ditinggalkan. Agar tidak ditinggalkan. Karena membaca surat setelah Fatihah pada sholat sunnah ini merupakan ibadah. Terus nek jenengan, kula panjenengan sami niku mau surat dalam sholat niku ibadahnya malah double. Setunggal ibadah sholat, ingkang nomor kalih ibadah masuk Al-Quran. Jadi kalau kita membaca surat setelah Fatihah, surat napa kemawon setelah Fatihah. Dalam sholat itu ada dua ibadah yang dikerjakan sekaligus dalam satu waktu. Yakni ingkang sepindah ibadah sholat niku, ingkang nomor kalih ibadah membaca Al-Quran. Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Keutamaan membaca Al-Quran nggih panjenengan sampun ngertos sedaya. Rasulullah niku ngendika, ya. Man qara'a harfan min kitabillah, ya, falahu hasanah. Wal hasanatu ya asyru amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Satu huruf pahalane 10 kebaikan. Satu huruf lho niku. Langsung Rasulullah ngendika, walam akul, dan aku tidak mengatakan wala aqulu alif lamun harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Ananging alif lam mim niku 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti 3 huruf. Padahal setiap hurufnya dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Gitu. Terus sekali lagi, napa nggih, senajan niku hukumnya sunnah nggih, senajan hukumnya sunnah, ya alangkah baiknya untuk tidak ditinggalkan. Napa melih menika dados kebiasaan, ampun dados kebiasaan nggih. Khususipun wonten salat wajib, ya. Khususnya dalam salat wajib, ya. Jangan ya menjadi kebiasaan meninggalkan bacaan surat. Niku. Nah, napa mulai kondisi ini sholat jamaah, wah lah niki mangkel malah repot. Lah kok imamnya orang maca sholat, napa mboten mau surat. Makmumnya ten buri yo, bengak-bengok subhanallah, subhanallah, subhanallah. Malah nanti menjadikan fitnah. Nah, carane imam, oh maca surat kan hukumnya sunnah. Nggih. Lah ning kan umumnya mboten ngeten niku. Umumnya yang kan diajarakan kali Rasulullah nggih maos surat. Bahkan menawi wau enten sambungan hadis niku ngantos-ngantos Rasulullah niku nate Bapak Ibu rahimakumullah salat zuhur niku mau surat niku dikeraskan. Nah niku terus wonten hadis ya Rasulullah itu
dalam sholat duhur dan sholat asar niku mau surat niku bacaannya dikeraskan. Ning mboten sering, sekali ya, sesekali Rasulullah kajengin apa ngajarke para sahabat. Nggih. Padahal nek sholat duhur, sholat asar niku kan sholat napa niku? Sir ya, sholat yang bacaannya pelan. Tapi pernah suatu ketika Rasulullah bacane banter. Kajengin apa? Para sahabat ngertos. Oh, berarti nek sholat duhur, sholat asar padha wae maca surat. Kados dene sholat subuh, kados dene sholat maghrib lan sholat isya. Lah itu dikeraskan. Nggih, sesekali ngoten niku. Ya, memang terkadang Rasulullah itu mengajarkannya langsung praktek. Dan ada juga riwayat menyebutkan pernah Rasulullah itu sholat di atas mimbar. Ning mimbare Rasulullah niku mboten kados ngene. Mimbar niku sing bolong malah sing ngajeng trap-trapan ngeten niku. Nggih. Nah niki kan sing bolong sing wingking ngeten nggih. Kajenge mengke sing khotbah mboten grogi. Nek sing bolong sing ngajeng kan grogi ketok. Lah Rasulullah itu mimbarnya Rasulullah itu ya yang lubang niku bagian depan dan itu sap-sapan, trap-trapan ngeten. Kalau tidak salah ada tiga trap. Nah Rasulullah niku pernah praktek sholat di atas mimbar dalam rangka untuk mengajarkan para sahabat. Oh carane takbir ngeten niku to. Allahu Akbar. Oh carane rukuk ngeten niku. Ajenge sing wingking niku nggih saged ningali. Lah sesekali memang model pembelajaran Rasulullah, model mengajarkannya Rasulullah seperti itu. Ning mboten dados kebiasaan. Ngeten nggih, dados niku wau. Dados meskipun membaca surat itu adalah sunnah ya, maka alangkah baiknya kita tidak meninggalkan. Lah, adapun disunahkan dalam sholat maghrib itu al-mufassil. Mufassil itu disunahkan yang dibaca adalah surat-surat pendek. Itu dalam sholat maghrib dan juga sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah ba'diyah atau sholat sunnah ringan. Maka yang dibaca adalah surat-surat pendek. Nah itu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah. Pilih membaca surat niki menawi saged nggih, menawi saged ingkang sampun kita hafal. Ya, lan ugi menawi saged di luar salat kita juga memahami arti dan makna dari ayat yang kita hafal. Nggih. Sehingga nalika mau surat menika mboten langsung napa nggih? Mboten hanya sekedar keluar dari lisan saja. Nanging menawi saged nggih kula ngajak dumateng pribadi kula ugi jamaah sekalian ya, menawi gadah Al-Qur'an terjemahan ya juz-juz 30 menika surat-surat pendek niku nggih ugi dipelajari. Di paling boten ngertos lah maknane napa ngeten niku. Sehingga ketika kita membaca niku nggih ngertos, terasa nggih mboten hambar. Ya, kranten apa? Iki sing tak waca niki aku ngerti maksudnya, kan itu. Lah, kan gitu nggih. Kita kalau baca tulisan ngerti maksudnya kan nggih penak. Neng nek awake dhewe maca tulisan orang ngerti maksudnya, mbuh angger tak waca jasa temen. Nggih angger tak waca netoki, lagi mau sama waca apa? Ambuh tulisane ngono ya tak waca ngono kan. Nah, sehingga terasa hambar. Ananging menawi kita maksud nggih memahami arti dan maknanya, oh Masya Allah. Tibane ayat sing tak waca niki nggambarkan tentang kenikmatan surga. Masya Allah, lah kok tibake surga wonten niku. Saged merenungi. Bahkan pernah dalam sebuah hadis sahih Rasulullah niku menawi maos Al-Qur'an yang dibaca itu ayat-ayat menggambarkan tentang kenikmatan surga. Masya Allah kata nggih. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Itu Rasulullah itu berhenti sejenak. Kemudian mengucapkan doa, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon surga. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Jadi nalika Rasulullah maos ayat menggambarkan tentang kenikmatan-kenikmatan surga tadi, nggih, mergo Rasulullah ngerti maknane. Nah,
Itu berhenti sejenak, Rasulullah itu berhenti sejenak. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma adkhilnil jannah. Bisa. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Lah menawi ingkang diwaos menika ayat-ayat tentang neraka, azab tentang neraka ngaten niku nggih. Rasulullah ugi berhenti sejenak. Lajeng Rasul, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung darimu dari azab api neraka. Itu enggak apa-apa, Pak. Nggih. Terus menawi mengke Bapak Imam maos ayat Al-Qur'an, langsung kok gambarkan kenikmatan-kenikmatan surga, berhenti sejenak, ya enggak usah banter-banter nggih, berhenti sejenak kemudian Allahumma inni as'alukal jannah. Kados nek Ramadan niku kan nggih, awal ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Enggak apa-apa. Itu juga boleh, ya itu salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah. Lah niku amargi napa wau memahami arti. Maka tidak apa-apa Bapak Ibu rahimakumullah nggih, wonten griya nggih maos Al-Qur'an ya semampunya. Sing apal juz ama ya juz ama, difahami maknane nggih, artine napa sehingga mengke nalika diwaos ketika sholat niku saged merasakan. Ngoten nggih. Dan kalau nanti nyampe akan kisah Ali bin Fudail bin Iyad lagi. Ali bin Fudail bin Iyad menika janjane sik enom. Ananging mergo pendidikan orang tua sehingga beliau itu menjadi anak yang benar-benar hafal Al-Qur'an dan juga faham terhadap Al-Qur'an. Beliau niku Ali bin Fudail bin Iyad niku mboten kiat menawi mau surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ambruk langsung. Nggih. Dino kiamat ambruk. Karena apa? Gambarkan ya kengerian hari kiamat itu medeni gitu. Nah, sehingga bisa merasakan enten tiyang niku nalika salat saged sambil menangis enten nggih. Waduh, lha kok imame kok nangis ngopo kok tae? Imame kok diwaca kok maca Al-Qur'an karo nangis-nangis. Mergo niku nggambarke napa? Azab api neraka, nggambarke tentang kondisi hari kiamat. Ngeri ndak niku. Tetes menawi saged Bapak Ibu rahimakumullah difahami makna dan artinya. Bapak Ibu rahimakumullah wonten setunggaling kaul saking Hasan bin Ali. Beliau ngendika ngeten. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, maksudnya para sahabat, sesungguhnya para sahabat memandang Al-Qur'an sebagai surat dari Tuhan mereka, dari Rabb mereka. Terus surat wonten Al-Qur'an niku nggih kados surat dari Allah, ya. Dapat kiriman suratnya niku nggih. Mereka mempelajarinya di malam hari. Enten surat niku diwaos dipelajari di malam hari dan mengikuti petunjuknya pada siang hari. Di malam hari dipelajari, siang harinya diamalkan. Nah niku para sahabat niku terus bener-bener Al-Qur'an niku ditadaburi iki maknane nopo, maksude nopo, lajeng siang harinya dilakukan. Nggih menawi terkait dengan hukum. Keren Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Qur'an niku nggih cakupane luas. Ada Al-Qur'an itu bercerita tentang kisah macam-macam nggih. Kisah Nabi Adam nggih enten, kisah Fir'aun nggih enten, Nabi Musa nggih enten. Kisah para nabi banyak. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang hukum. Nggih. Al-Qur'an juga menceritakan tentang hukum-hukum dan lain sebagainya. Bahkan juga Al-Qur'an napa nggih mengandung sumber ilmu, baik ilmu jazakumullah, baik ilmu terdahulu maupun ilmu yang akan datang. Itu ya sumbernya Al-Qur'an. Nggih. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, sakniki niku kathah mereka orang-orang pintar yang dulunya non muslim mergo sinau Al-Qur'an akhirnya mlebu Islam sesuai dengan ilmu yang ada dalam Al-Qur'an. Seumpami nggih enten terus ten Al-Qur'an niku
nyeritakan ada dua laut yang bertemu, kan ngeten nggih? Ada dua laut yang bertemu. Ning toyone niku mboten campur. Ada dua laut bertemu, ning toyone mboten campur. Sing mriki rada asin, sing mriki rada napa. Atau yang sini warnanya berbeda. Lah itu di Al-Qur'an itu disebutkan. Lah, maka mereka para peneliti, para ilmuwan ketika berlayar di laut, loh, lagi kok bisa banyu segoro, banyune mboten saged campur, padahal ketemu ning tengah-tengah segoro. Lah ternyata kuwi ning Al-Qur'an sudah ada 1400 tahun yang lalu. Oh alah, lah tibake 1400 yang lalu itu sudah dibahas dalam Al-Qur'an, sudah disampaikan oleh Muhammad. Nah kan berarti ilmu ini cocok nih kalian Al-Qur'an. Nah lajeng masuk Islam. Nah itu ada. Ya. Dan penelitian-penelitian seperti itu banyak. Ya, ada seorang dokter ya yang masuk Islam gara-gara syariat iddah. Ya, syariat iddah niku masa berkabung bagi seorang perempuan yang ditinggal oleh suami. Lah itu diteliti oleh para dokter. Oh lah kok ternyata ning Al-Qur'an kok disebut ke masalahnya perempuan tidak masa iddah ini nanti dia akan bercampur nasab. Lho kok enten Al-Qur'an disebutkan. Wah, akhirnya masuk Islam. Nah, terus niku Abdullah bin Abbas ngendika, termasuk Abdullah bin Abbas bahwa Al-Qur'an itu adalah sumber ilmu. Baik ilmu yang terdahulu maupun ilmu yang akan datang. Yang akan datang itu kapan? Ya tidak tahu, nanti barangkali akan ada ilmuwan yang mengungkap ya ilmu-ilmu yang belum diketahui saat ini. Barangkali nanti di masa depan ya akan ditemukan. Nah itu, maka Bapak Ibu rahimakumullah menika Al-Qur'an adalah sumber ilmu. Ya, Al-Qur'an adalah mukjizat khususnya bagi kita umat Islam. Maka selain dalam kebiasaan kita sehari-hari membaca Al-Qur'an, wabil khusus ya, ketika sholat, maka alangkah baiknya untuk tidak meninggalkan membaca surat setelah surat Al-Fatihah, karena itu juga merupakan suatu ibadah.